Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno. Tentunya salam sehat juga berbahagia untuk kita semua. Dan juga kembali lagi kita berjumpa dalam program Highlight Koran Tribun Timur, Tribuners. Kali ini dalam edisi Sabtu 21 Desember 2024. Dan tentu beragam informasi akan kami sajikan dan juga ada beberapa headline, juga rubrik yang akan kami ulas pada segmen kali ini. Dan langsung saja di halaman pertama kita masih menyoal informasi yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Ada informasi yang disampaikan langsung dan klarifikasi atau verifikasi yang disampaikan oleh pihak Bank Indonesia mengenai uang palsu tak bisa disetor di ATM. Ada juga informasi penting seperti mesin cetak uang beroperasi pada malam hari hingga mahasiswa sering dengar suara aneh dari dalam perpustakaan. Menyoal hal tersebut, adanya isu yang menghebohkan jagat raya dunia maya dan juga di kehidupan nyata, Bank Indonesia menjamin mesin setor tunai Automated Teller Machine (ATM) menolak uang palsu yang diproduksi di UIN Alauddin Makassar oleh Deputi Bank Indonesia Sulawesi Selatan Edi Kristianto saat menjadi narasumber di podcast Tribun Timur Jumat kemarin pada 20 Desember mengatakan setiap mesin ATM memiliki sensor yang dapat mendeteksi uang palsu. Olehnya itu, dia menegaskan bahwa BI akan bekerja semaksimal mungkin untuk mengantisipasi peredaran uang palsu di Sulawesi Selatan. Saat ini isu uang palsu sedang marak diperbincangkan banyak orang di Sulawesi Selatan. Hal itu menyusul pembongkaran kasus pabrik uang palsu di dalam kampus UIN Alauddin Makassar pekan lalu. Pada kasus ini, Kepala Perpustakaan UIN Alauddin, Dr. Andi Ibrahim dan 16 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di Polres Goa. Bagaimana Dr. Ibrahim melakukan aksinya di kampus UIN Alauddin? Berdasarkan penelusuran Tribun di Gedung Perpustakaan Syekh Yusuf UIN Alauddin Makassar, ruang pabrik uang palsu tersebut berada di lantai 1. Ruangan itu berada di depan toilet lobi perpustakaan UIN Alauddin. Untuk mengelabuhi orang lain, ruangan itu sengaja ditutup menggunakan papan triplex. Di ruangan itulah mesin cetak senilai 600 juta rupiah itu dimasukkan. Untuk memuluskan aksinya, Dr. Andi Ibrahim mengatakan bahwa mesin cetak tersebut diadakan untuk mencetak buku-buku koleksi perpustakaan. Dan tentunya agar suara mesin tidak terdengar, tentunya ini juga menjadi pertanyaan dari sebagian besar masyarakat di Sulawesi Selatan. Mengapa sampai suara mesinnya tidak kedengaran oleh mahasiswa yang sedang berada di perpustakaan? Nah, para pelaku sengaja memasang styrofoam atau gabus di sekeliling ruangan. Sekeliling mesin cetak juga dipasangi gabus tebal. Fungsinya sebagai peredam suara mesin saat beroperasi di malam hari. Sebelum kasus ini terungkap, staf di perpustakaan itu tidak mengetahui aktivitas di balik dinding triplek itu. Hanya saja mereka kerap mendengar ada kegiatan di malam hari di dalam perpustakaan. Padahal pengelola telah menutup ruang baca tersebut sejak sore hari. Sementara itu, seorang mahasiswi atas nama Firda mengatakan tidak melihat ada aktivitas mencurigakan di dalam perpustakaan. Dan juga sebelum kita ketinggalan dari halaman 1 ini, kita sudah tampilkan juga di bagian atas ada informasi di atas laga yang akan berlangsung antara Indonesia versus Filipina yang akan berlangsung pada hari ini, tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Tentunya ada headline yang kami tampilkan menyoal perkuat mental jelang laga krusial, di mana skuad timnas Indonesia fokus memperkuat mental jelang laga krusial, laga terakhir fase grup B Asian Cup 2024 di Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu 21 Desember. Hal ini diungkapkan langsung oleh Sumarji selaku badan tim nasional. Sumarji menyadari bahwa mental para pemain perlu diperkuat, pasalnya laga melawan Filipina menentukan nasib tim. Sebagai informasi, timnas Indonesia wajib meraih kemenangan dari Filipina bila ingin menjaga asa lolos ke semifinal Asian Cup 2024. Tim asuhan Sintayong sekarang memang bertengger di urutan kedua klasemen grup B. Namun, posisi timnas Indonesia belum aman. Myanmar yang berada di urutan ketiga memiliki poin sama, yakni 4. Lebih lanjut, Filipina juga masih memiliki peluang naik ke posisi 2 besar karena sudah mengumpulkan 3 poin.
Dan tentunya laga ini akan berlangsung sengit antara Indonesia versus Filipina. Pastikan Tribuners untuk menyaksikan dan juga mendukung timnas Indonesia yang akan berlaga di malam nanti. Nah, ada juga informasi masih soal adanya informasi uang palsu ini. Oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Reski Ernandi Wimanda memastikan uang rupiah berkualitas terdapat 11 security features atau unsur pengaman. Diketahui uang kertas rupiah terdapat unsur pengaman uang rupiah ini sudah diterapkan oleh BI. Nah, dia mengatakan bahwa mengelola uang itu ada 6, yakni merencanakan, mencetak, menarik, mencabut, memusnahkan, ada juga mengeluarkan. Dia mengaku jika diperhatikan ciri-ciri uang palsu yang sudah diedarkan ini secara kasat mata terbilang susah dikenali. Sehingga lebih lanjut dia mengatakan BI memastikan kualitas uang rupiah di Indonesia dengan unsur pengaman. Unsur pengaman itu dapat dilihat dari terbuat dari kertas khusus watermark atau tanda air, electrotype, kemudian benang pengaman security thread, kode tunanetra blind code, tinta berubah warna optical variable ink, dan tulisan mikro atau microtext. Tak hanya itu, nomor seri uang rupiah asli satu sama lain pasti berbeda. Jadi bisa dipastikan juga untuk Tribuners bisa tahu atau memahami lebih lanjut bagaimana membedakan uang asli dan uang palsu dapat disaksikan di tayangan kanal YouTube Tribun Timur. Ada salah satu video tayangan terbaru menyoal waspada peredaran uang palsu. Itu sudah kami tayangkan juga di malam kemarin. Dapat disaksikan ada 2 narasumber yang membantu kami mengulik lebih jauh bagaimana agar masyarakat tetap tenang dengan adanya isu yang sedang beredar. Dapat disaksikan juga di layar kaca Anda saat ini Tribuners bahwa bagaimana pabrik uang Ulin Alauddin ini beroperasi. Jadi dimulai mesin cetak yang berada di lantai 1 lobi gedung perpustakaan hingga update-nya BI telah berkoordinasi dengan Polda Sulsel untuk mengusut kasus uang palsu dari Uin Alauddin. Kemudian pengelola SPBU di Goa dan Bulukumba yang menemukan uang palsu yang dipakai pengendara membeli BBM. Hingga polisi menduga ada seorang pengusaha yang berinisial ASS terlibat dan berperan sebagai donatur. ASS kini dimasukkan dalam DPO, daftar pencarian orang. Dan yang keempat, update terbarunya adalah tersangka utama, Dr. Andi Ibrahim, masih bungkam mengenai modus operandi dan jaringan peredaran uang palsu tersebut. 2 headline lainnya lagi di halaman pertama kita ada pengusaha ketar-ketir, inflasi diprediksi bakal naik. Ini datangnya dari informasi skala nasional. Dan juga ada fasilitas komitmen izin pembangunan perumahan. Untuk pengembang sering abaikan RTH ternyata. Nah, menyoal pengembang perumahan diharapkan memiliki pengetahuan detail terkait kelengkapan administrasi sebelum mengajukan izin permohonan pembangunan dan permohonan site plan. Dalam podcast Bincang Kota pada 13 Desember lalu, Kabid Perumahan Disperkim Kota Makassar Nurhak Alam Syamu memaparkan seperti apa izin yang harus dikantonginya. Dan nantinya Tribuners dapat menyaksikan tayangan ini lebih lanjut di kanal YouTube Tribun Timur. Dan yang terakhir dari halaman pertama adalah pemerintah telah menetapkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 12% pada tahun 2025. Tentunya menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo Sinta Kamdani, istilah barang mewah itu hanya penamaan saja. Ia memandang sebenarnya hampir semua jenis barang dan jasa akan dikenakan tarif PPN 12% kecuali beberapa bahan pokok. Nah, misalnya tapi ada beberapa bahan pokok sembako itu yang tidak terkena. Jadi sebenarnya semua barangnya akan terkena 12%, bahwa penamaan itu sebagai barang mewah atau bahan premium itu bisa saja. Tapi hampir semua itu terkena 12%. Dan untuk lebih lengkapnya nanti kita bisa ulas lebih lanjut juga di website Tribun Timur. Namun tidak henti di halaman pertama, ada beberapa headline juga yang sudah kami tampilkan untuk edisi Tribun Timur Cetak hari ini. Kami beranjak lagi ke halaman 3. Halaman 3 kali ini
ada rubrik Sulawesi Selatan, beragam informasi juga datang dan kami sajikan untuk Tribuners. Yang pertama adalah informasi dari Kabupaten Bone, kemudian kita beranjak ke Kabupaten Bulukumba. Sebelumnya ada guru SD dan pegawai kantor camat jualan narkoba. Total ada 1,244 kg, ada 6 orang diamankan. Polres Bone berhasil mengamankan narkotika jenis sabu seberat 1,24 kg dalam operasi penangkapan yang melibatkan 6 pelaku dari Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Bone AKBP Erwin Syah dalam konferensi pers yang digelar di Aula Mapolres Bone, Jalan Yosodarso. Dari 6 pelaku yang diamankan, 2 diantaranya merupakan aparatur sipil negara. Pelaku pertama berinisial AR adalah seorang guru SD di Kecamatan Amali, sementara pelaku kedua berinisial SR merupakan pegawai di kantor Kecamatan Amali. Kasat Narkoba Polres Bone, Ibtu Aswar, mengatakan pihaknya terlebih dahulu mengamankan AR. Kemudian, dari pengakuan pelaku AR, sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga 2,6 juta rupiah dari tangan si SR ini. Nah, setelah dilakukan pengembangan, Polres Bone berhasil menangkap pelaku lain di Kabupaten Sidrap. Dan tentunya Polres Bone berkomitmen untuk memberantas peredaran narkotika di wilayahnya dan mengimbau masyarakat agar melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba. Dan kita beranjak ke informasi dari Kabupaten Bulukumba, menyoal legislator Bulukumba yang selingkuh di demo minta dicopot. Tentunya demo dilakukan oleh mahasiswa dan pemuda daerah Bulukumba pada Jumat kemarin, di mana mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Bulukumba. Mereka mendesak pimpinan DPRD Bulukumba memproses pemecatan seorang anggota DPRD Bulukumba, Anhar Sakti. Anhar Sakti adalah anggota DPRD dari Partai Hanura. Ia berasal dari Dapil Bulukumba II yang meliputi Kecamatan Gantarang dan Kindang. Ia diduga terlibat kasus perselingkuhan dengan seorang pengusaha kuliner di Bulukumba. Dan tentunya aksi yang dilakukan oleh mahasiswa ini berlangsung di Jalan Poros Bulukumba, Bantaeng. Ia mengungkapkan bahwa selaku Jenderal Lapangan, Amar Ma'ruf mengatakan bahwa sikap tak terpuji tersebut mencoreng institusi DPRD Bulukumba dan Partai Hanura sebagai partai asal Anhar Sakti. Sedang anggota Badan Kehormatan dari DPRD Bulukumba atas nama Ilham Bahtiar mengatakan akan menerima aspirasi tersebut, di mana kasus Anhar Sakti mencuat pasca Pilkada 2024 Bulukumba. Ia dituduh selingkuh dengan seorang pengusaha kuliner. Belakangan juga Ansar Sakti jarang masuk kantor DPRD Kabupaten Bulukumba. Ada juga informasi dari puluhan pemuda-pemudi di Desa Mitra PT Semen Bosowa, Maros, mengikuti workshop public speaking menjadi dai inspiratif. Antusiasme peserta makin terlihat saat pemateri Muhammad Radial Musya, SSI, MAG, CPSM, CGHC hadir dan menyapa mereka. Motivator serta dai muda tersebut membawakan materi public speaking yang lebih menitik beratkan pada berbicara di depan umum dan konteks keagamaan. Peserta tampak antusias serta menyimak dengan seksama materi serta pengalaman yang dibagikan oleh motivator muda tersebut. Radial selaku pemateri mengatakan bahwa menjadi seorang penyuluh agama yang terbilang mudah tentunya sangat keren karena dapat berkomunikasi dengan banyak orang. Namun kemampuan public speaking juga dibutuhkan bukan hanya sekedar berbicara di depan umum, namun dengan memakai strategi dan aturan tertentu. Dengan mengundang pemuda di Desa Mitra Bosowa, Desa Baruga, dan Tukamasea untuk menjadi peserta dan memiliki minat menjadi dai muda. Oleh karena itu, pihak dari Bosowa sendiri ingin menepis stigma di masyarakat bahwa dai tak hanya harus dari kalangan dewasa, namun pemuda pun memiliki kesempatan yang sama dalam menyebarkan syariat Islam dan metode yang lebih menarik. Ada juga informasi dari Kabupaten Baru juga Kota Palopo.
Dua informasi terakhir ini menyoal warga Palopo yang bisa titip barang berharga ternyata di Polres, di mana momen Nataru ini atau Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk berlibur dan mudik ke kampung halaman. Selama berlibur dan mudik, masyarakat tentu harus mewaspadai ancaman kriminalitas yang bisa terjadi di rumah mereka. Penitipan barang dan kendaraan tersebut tentu tidak dikenakan biaya atau gratis. Ini disampaikan oleh Kapolres Palopo, AKBP Syafi'i Nafsikin, yang mengatakan masyarakat dapat menitipkan kendaraan maupun barang berharga lainnya di kantor polisi selama berlibur atau mudik. Dan juga informasi terakhir dari halaman 3 atau rubrik sosial ini adalah Desa Lalabata, langganan banjir butuh perahu karet. Di mana Desa Lalabata ini terletak di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Bahkan di saat intensitas hujan tinggi, banjir biasa terjadi 2-3 kali setiap tahunnya. Apabila intensitas hujan tinggi selama 2 hari berturut-turut, maka Desa Lalabata akan terendam banjir. Akibat banjir tersebut, akses jalan utama Desa Lalabata terputus total dan tidak dapat lagi dilalui mobil maupun motor. Sehingga tentunya perekonomian masyarakat terputus dengan kondisi banjir tersebut, karena masyarakat tidak dapat menjual hasil buminya ke pasar. Oleh karena itu, Kepala Desa Lalabata atas nama Aris Tahir akui tidak bisa apa-apa dalam kondisi banjir seperti ini, karena pemerintah Desa Lalabata tidak mampu pengadaan perahu karet. Tentunya ada statement yang disampaikan bahwa itulah harapan seluruh masyarakat Desa Lalabata agar hal itu ditindaklanjuti untuk penanganan banjir. Dan tentu juga dapat disampaikan jumlah jiwa terdampak banjir di Desa Lalabata sekitar 5.000 jiwa yang tersebar di Dusun Lalabata, Matajang, dan Bacu-Bacu. Dan yang terakhir akan kita ulas ada di halaman 8 Tribuners, tentunya ini juga menyangkut berita atau informasi politik karena rubrik yang akan kami bahas ini adalah Tribun Politik. Ada mantan Sekda Sulbar jadi tim transisi dari pasangan Mulia yang terpilih unggul untuk menjadi Wali Kota Makassar periode 2025-2030. Di mana informasinya adalah 2 guru besar ikut bantu realisasikan janji politik Api Aliyah. Juga kami tampilkan ada 5 tokoh yang turut didampingi oleh Api atau yang dikenal sapaan Munafri Arifuddin yang dikenal dengan sapaan Api. Ada mantan Sekda Provinsi Sulawesi Barat yaitu Dr. Muhammad Idris. Kemudian ada Profesor Aswanto selaku guru besar FH Unhas. Ada juga Andi Hudli Huduri selaku Regional Manager KTI Bank Penin. Ada juga kader Golkar Institute Dharana Sution dan Profesor Batara Surya selaku Rektor Unibos. Nah, tim transisi bekerja selama 2 bulan juga Tribuners, di mana tim transisi pemerintah Kota Makassar akan bekerja selama kurang lebih 2 bulan. Tentunya Tribuners bertanya apa tujuan adanya tim transisi? Nah, mereka akan menyelaraskan data program dan kebijakan dengan aturan yang berlaku. Api mengatakan anggota tim berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari dunia keuangan, hukum, hingga pemerintahan. Dan terpisah, Profesor Aswanto menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Mulia. Dan tentunya Profesor Aswanto dikenal sebagai figur yang memiliki integritas tinggi di bidang hukum. Pengalaman panjangnya dalam dunia hukum menjadi alasan utama ia dipercaya menjadi bagian dari tim transisi. Dan tentunya tim ini dibentuk untuk memastikan sinkronisasi antara program pemerintahan sebelumnya dengan program baru yang direncanakan oleh pasangan Mulia. Dan ada juga informasi mengenai mantan relawan Amin bentuk ormas di Sulawesi Selatan oleh Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulsel, Asri Tada. Ia berstatement bahwa jadi untuk saat ini GR atau Gerakan Rakyat tidak lagi fokus di politik, tetapi lebih pada aktivitas sosial, kemasyarakatan, dan hal-hal lain yang bersifat produktif merubah nasib bagi banyak orang. Nah, tentunya pasca Pilpres kini kelompok tersebut menjelma sebagai perkumpulan organisasi kemasyarakatan. Nah, juga disampaikan
Asri tak menampik bahwa jika Ormas GR ini ada kaitannya dengan sosok Anies Baswedan. Menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal didaulat sebagai ketua Majelis Tinggi dari adanya organisasi masyarakat di Sulawesi Selatan, yakni bernama Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan. Dua informasi terakhir, ada Dani Pomanto yang kritik kerja PJ Sekda Kota Makassar, di mana ia mengatakan bahwa banyak program saya terhambat dengan pola-pola kerja yang zaman dulu dia pakai. Wali Kota Makassar Dani Pomanto mengkritik PJ Sekretaris Daerah, yakni Irwan Adnan, yang menyebut pola kerja Irwan tidak sesuai dengan keinginannya. Bahkan Wali Kota Makassar 2 periode ini menyebut pola kerja mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah Makassar ini jadul dan tidak sesuai dengan kondisi kekinian. Pola kerja yang tidak sejalan ini menurut Dani membuat program kerja yang telah disusun sebelumnya jadi ambigu. Nah, Dani juga menilai selama Irwan Adnan menjabat, ada banyak program yang tidak berjalan. Dia pun menilai Irwan Adnan bekerja dengan pola-pola zaman dulu. Di sisi lain, Dani mengaku ingin agar hasil lelang jabatan Sekda Makassar sebelumnya kembali diproses. Diketahui Firman Hamid Pagara terpilih dalam lelang jabatan tersebut. Pada kesempatan itu, Dani juga berjanji melakukan evaluasi terhadap OPD lingkup Pemkot Makassar. Dia pun mengancam mencopot pejabat yang terbukti tidak menjalankan tugas dengan baik yang memicu kerusakan kota. Dan yang terakhir sebagai informasi penutup adalah PJ Bupati Jeneponto diminta segera bayar pihak ketiga. Wah. Pucuk pimpinan Kabupaten Jeneponto berganti di tengah kontestasi pemilihan kepala daerah yang berlanjut ke meja Mahkamah Konstitusi. Pasangan Muhammad Sarif, Muhammad Nur Alim Kalbi sudah mengajukan gugatan. Di tengah jalan, masa jabatan Junaidi sebagai PJ Bupati Jeneponto berakhir. Dirinya digantikan Reza Faisal Saleh untuk memimpin Jeneponto sementara waktu. Reza merupakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Reza Faisal dihadapkan dengan tantangan menjaga kondusivitas di Kabupaten Jeneponto. Meski hiruk-pikuk gugatan pilkada berjalan, Reza harus memastikan situasi di masyarakat tetap adem ayem. Tentu, menurut PJ Kepala Daerah punya tugas untuk melanjutkan kinerja penjabat sebelumnya. Namun, kinerja itu tetap harus melalui koordinasi secara vertikal maupun horizontal dengan Forkopimda lainnya. Dan ini juga sekaligus menjadi informasi penutup dari perjumpaan kita hari ini, Tribuners. Terima kasih Tribuners telah menyaksikan program Highlight Koran Tribun Timur edisi Sabtu 21 Desember 2024. Tentunya beragam informasi juga program akan kami sajikan setiap harinya. Saya Fiorena Jeretno, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.